Para sedaya ingkang minulya nggih meneruskan menapa ingkang badhe kula aturaken. Di pengaosan biasanipun kula ngaos nggih pancen berurutan. Jadi boten ada tema-tema, ada momen-momen, tetapi ngaos kita terus setiap ayat dari ayat ke ayat. Kalau kula ngaos kitab tafsir Al-Jalalain niku sudah 7 tahun. Niku nembe angsal juz niku. 7 tahun nembe angsal 3 juz atau juz yang ketiga. Kerana mungkin saya teruskan tiap ayat disambung ayat berikutnya terus. Bukan pernah melompat dari ayat ke ayat yang lain. Tujuannya apa? Karena setiap sesuatu yang tertib itu membawa hikmah tersendiri. Maka mengapa Al-Quran itu diturunkan dengan cara tertib? Bila wonten kesempatan mengikuti kaum secara tertib mengurutkan menopangkan nanti kula aturaken rumiyin. Mungkin kita silakan selimut mergo sudah berapa tahun belum bertemu ini? Sudah berapa tahun? Lewat tahun nih 2025 ini 2026 setahun. Mugi-mugi tasih wonten ing Pokemon kula aturaken sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi pada umatku jika mereka mengabaikan, menghindari, berlari, tidak merasa butuh terhadap para ulama dan fuqaha. Ingkang pertama sampun kula aturaken ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahannya. Niku pun kula terangkan. Yang pertama, mengulang sedikit dulu kula terangkan tentang masalah apa itu barokah. Di zaman seperti ini masihkah kita percaya terhadap barokah? Di mana barokah? Ulang tahun yo mabruk, alfa mabruk, penuh dengan keberkahan. Banyak sekali toko-toko yang nama tokonya saja Al-Mubarak, barokah dan seterusnya. Orang hajatan, orang pendiri kodir membawa berkah, barokah. Semua orang mencari. Rumiyin sedikit kula singgung, kula contohaken tentang bagaimana perbedaan anjing dan kambing. Pasti mau ya? Kenapa keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa melihat contoh yang nyata di sekitar kita masih banyak, yaitu tentang antara anjing dan kambing. Itu yang pertama yang pernah aku terangkan. Tinggal nomor kali wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dzalim. Sanksi Allah yang kedua, jika kita masyarakat sudah tidak peduli terhadap ilmunya para ulama. Sanksi yang kedua adalah Allah akan menguasakan, memberikan pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu, pemimpin yang zalim. Siapakah pemimpin yang zalim? Baik pemimpin yang paling kecil, yaitu di dalam rumah kita. Karena semua kita adalah pemimpin. Kita pemimpin, suami pemimpin, istri pemimpin, semua jadi pemimpin. Apakah terjadi kedzaliman? Allah akan turunkan kedzaliman di tengah-tengah masyarakat kita yang paling kecil, yaitu di keluarga kita. Di salah satunya sebab di antaranya ini
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanksi ini pun akan berlaku dimanapun berada. Jika ketidakseimbangan terjadi antara amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi dengan bersani mawon ketika amar ma'ruf, orang ngajak kebaikan itu mudah, orang menarik baik itu mudah. Satu lapangan bisa penuh jika kita ajak, mari kita bersolawat, pasti rame. Ya kita satu sisi kita pasti senang lah melihat masyarakat yang ikut dalam kebaikan, bersolawat, jepara bersolawat, tahunan bersolawat, lapangan penuh, bahkan terkadang bisa mengalahkan orkes. Itu sisi positifnya. Orkes tidak tersaing dengan adanya sholawatan sing dikemas dengan cara yang meriah. Itu satu positifnya, kita ambil hikmahnya. Oh alhamdulillah, sekarang ketika ada pengajian di lapangan, ada sholawatan, banyak pengikutnya, penggemarnya, pengunjungnya. Tetapi coba kita pandang dari sisi positif yang lain, yaitu nahi anil munkar. Juara nahi anil munkar, kata jangan itu sudah tidak dipakai lagi, juara dipakai ojo aja. Orang dulu mengatakan orang lo, orang sekarang mengatakan sing penting kenal. Yang penting boleh, bukan mengatakan boleh berarti boleh. Orang dulu itu sekalipun boleh jika orang lo orang lain. Kebut jadi dengan waktu masih kecil-kecil, orang lo. Contohnya orang lo itu loh, pernikahan yang disebut pernikahan pancarwali. Pernikahan pancarwali, termasuk pancarwali. Ini suami, seorang suami, tapi sekaligus dia itu jika tidak jadi suami, dia bisa menikahi orang yang diwarai. Itu namanya pancarwali. Contohnya Zaid dengan Bakar, kakak beradik. Zaid punya anak laki-laki, Bakar punya anak perempuan. Lalu kakak beradik itu berbukan, yuk dinikahkan anak kita. Biar harta kita tidak kemana-mana, kita nikahkan saja. Itu namanya pancarwali. Orang dia mengatakan orang itu. Tapi sekarang bagaimana? Boleh. Jangan kok itu boleh, tetapi orang itu artinya apa? Karena tujuan pernikahan itu diantaranya juga mengembangkan bagaimana kita punya keturunan dari golongan lain. Kita punya tambah banyak keluarga. Tapi ini pancarwali kan mandek dari mbak satu, cucu dan cucunya menikah. Padahal ketika Zaid ini punya anak laki, Bakar punya anak perempuan, menikah. Taruhlah jika seandainya Zaid meninggal, Bakar meninggal, kebetulan anak perempuan Bakar tidak punya saudara laki-laki. Siapa yang menikahkan? Kalau mbaknya juga meninggal, yang menikahkan jadi wali nikahnya adalah anak laki-lakinya Zaid. Itu namanya pancarwali. Wah, kata orang Jawa, orang itu orang nambah boleh, orang nambah dulur. Hukumnya boleh. Orang dulu niku sekalipun boleh jika tidak pantas, maka mengatakan orang itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu berarti dilarang. Itu sudah berbeda zamannya. Sekarang itu kata jalan itu sama kayak bingung. Ayo toh ini, ayo berprestasi. Tapi tidak ada kata jangan korupsi. Maka
jika tidak terjadi keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi anil munkar, yang terjadi adalah di antaranya Allah akan menjadikan pemimpin di tengah masyarakatnya pemimpin yang dolim. Dolim itu bahasanya banyak sekali. Jadi kalau kita itu termasuk dolim atau tidak, itu tergantung dipandang dari sudut pandang seperti apa. Kita nggak kasih belanja istri jual dolim, orang dolim itu. Pemimpin dolim di rumah itu adalah suami yang tidak memberikan nafkah secara layak atau baik di dalam rumah tangganya. Itu juga namanya pemimpin yang dolim. Istri yang tidak mengikuti, tidak baik, menuntut, itu juga termasuk perempuan yang dolim. Karena dia juga pemimpin. Jadi ini tidak hanya di masyarakat pemimpin pejabat publik saja, tetapi baik di lingkungan rumah kita, di sekitar kita, ataupun di negara, Allah pastikan akan memberikan pemimpin yang dolim. Kalau di Quran itu lebih unik lagi. Jadi surat Al-Baqarah 250-an itu ada potongan ayat terakhir. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang dolim. Ketika ayat ini diturunkan, banyak sahabat bahagia senang. Karena apa? Sebab kata wal kafiruna humudz zalimun itu tidak diturunkan oleh Allah dalam bentuk kalimat wal zalimuna humul kafirun. Sahabat bahagia ada ayat wal kafiruna humudz zalimun, bahagia. Alhamdulillah ayatnya tidak diturunkan oleh Allah wal zalimuna humul kafirun. Jika diturunkan Allah kalimatnya wal zalimuna humul kafirun, kita semua adalah kafir. Jika diturunkan ayatnya wal zalimuna humul kafirun, maka siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak pas, dia orang-orang kafir. Alhamdulillah kita belum termasuk orang yang kafir, walaupun kita mungkin sebagian masih termasuk orang-orang yang dolim. Terjadinya sebab apa? Dia tidak terjadi keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Ajaran kebaikan itu di mana-mana ada, di mana saja. Niku ajaran mari berbuat baik. Niku penak gampang. Tetapi ojo ini ya. Nek ngaji juga rasani kanca nih, niku sulitnya kawan. Nek kumpulan ojo tukaran sulit sekali. Nek wis gelem ngaji ojo benar, ojo serik ya, sulit sekali. Maka yang terjadi menjamurnya amar ma'ruf tapi tidak dibarengi dengan nahi anil munkar. Padahal di Quran beberapa ayat menerangkan tentang amar ma'ruf pasti disertai dengan nahi anil munkar. Jadi kata-kata ojo jangan itu sakate ono. Semuanya biasanya lakukan, tapi tidak ada kata melarang. Mestinya kan harus diimbangi. Jika melakukan wis lunga dolano tapi ojo lho iki lho kudune. Silakan kalian berprestasi tapi jangan ambisi seterusnya. Itu kudune ono. Karena Gusti Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini selalu bersama-sama antara ajaran baik dan bagaimana kita
tidak melakukan yang baik. Itu dibarengi kan Gusti Allah Ta'ala terus. Loh, selama ini kita kan amar ma'ruf, berprestasilah berprestasilah kawan, berprestasilah, tetapi tidak pernah memberikan nasihat tentang tetapi jangan. Biasanya apa kok di sini kok mari tidak ada kata jangan. Mergo wis ono muni kata jangan, ini musuhnya tambah lagi lah. Sampai wis ono kata ojo jangan, musuhnya tambah lagi. Di rumah saja itu sudah ada musuh kita. Jadi kita memberikan uang belanja terhadap istri, terus belanja bu. Tetapi ini selalu saya muni ini, tapi ojo ada masalah enggak? Iki lo bukan toh shopping lo belanja kan, tapi ojo ada masalah enggak? Masalah enggak bu? Masalah. Ada musuh baru di rumah kita. Dan itu terjadi masalahnya. Maka kata jangan itu orang-orang biasanya alergi dengan kata jangan. Padahal usul fikihnya mengatakan darul mafasid muqaddarun ala jalbil masoleh. Mendahulukan sesuatu yang tidak baik untuk dipikirkan terlebih dahulu dampak-dampaknya sebelum kita mengambil keuntungan, sebelum kita eksploitasi tanah-tanah yang akan kita potong, kita habiskan tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya, hutan-hutannya. Kita pikirkan dampaknya sebelum kita memikirkan hasilnya. Kita tanam sawit semuanya, di tanah Indonesia kita tanam sawit semuanya, hasilnya luar biasa, tetapi lupa jangan ojo kabeh nek semua hutan kembali menanam sawit hancurlah. Kata jangan menjadi alergi karena kita menguntungkan, karena kita mengambil keuntungan, lupa akan kerugian akan lebih besar. Imam Syafi'i 800 tahun yang lalu sudah mengatakan darul mafasid, pikirkan dampak kerusakan, kerugian, bahaya harus diutamakan daripada sekadar mengambil keuntungan. Imam Syafi'i membalik fakta. Quran mengatakan amar ma'ruf nahi anil munkar, mendahulukan perintah baik. Imam Syafi'i membalik fakta sebab Imam Syafi'i paham betul, karena orang-orang jika sudah mengatakan jangan itu masalah. Maka jika masyarakat kita sebenarnya hanya perintah aja kan baik, tanpa ada bahasa larangan, ya bahaya. Maka harus disertakan antara ini perintah, ini larangan, itu seimbang. Makanlah nak, tapi jangan kenyang-kenyang. Lu harus ada, karena perintah Allah juga begitu. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu jelas, ayatnya jelas. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Belanjalah, carilah harta, tapi jangan umangke dunia. Jadi kaya-kayalah, tapi jangan umangke dunia. Umangke dunia itu iman-iman. Umangke dunia itu apa? Iman-iman. Cari duit terus, cari harta terus, tapi iman-iman. Itu jenenge tidak menseimbangkan antara ajakan baik dan larangan. Carilah uang sebanyak-banyak
Jika dengan teman kita berarti musuh baru ada teman kita. Woi begini terus lambe. Terus apa nih ini? Tapi yo gak nangis. Kok yang dijajakno? Kok gak dijajakno? Tapi ini wah gue sakit sukses. Jangan duit berhasil sekarang. Terus wanita dari ini. Tapi yo kudune eling yatim. Jaga-jaga orang-orang tua yang rentah yang tidak punya. Ibu ya dikai itu. Itu sudah dijajakno. Mereka mesti dikatakan janda-janda dan anak yatim orang jajakno. Aku orang mau jajakno. Terus saya percaya yatim apa semua. Masalah baru. Padahal ini tetap harus dijalankan. Keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Ayatnya banyak sekali. Setiap amar ma'ruf pasti Allah katakan dengan wa nahi anil munkar. Wa yanha anil fahsya dan seterusnya. Maka benar kata Rasulullah yang talihim. Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Banyak sekali pejabat publik, banyak sekali pemimpin, banyak sekali orang-orang dipercaya masih berbuat dolim. Baik dolim itu dari pandangan kita yang paling kecil. Kalau dalam rumah tangga ya nek belanja nek tidak sesuai sesasi di ora tau ngecat bojone ring restoran rumah makan bolak-balik masak 1 bulan penuh masak itu berarti itu namanya dolim. Bapak-bapak juga ya dolim. Dan kalau jalan pikir itu 1 minggu. Kalau jalan pikir itu 1 minggu kita memuliakan istri kita. Tidak usah masak, kita makan di luar. Menunya apa? Silakan pilih. Udah kok masak terus. Apa ada tugas di dalam Islam perempuan itu harus memasak? Ya ada. Itu kan kebaikan ibu-ibu ya. Kebaikan ibu-ibu kurang masak. Tapi ya terus dieksploitasi terus loh 1 bulan penuh. Bahkan 1 tahun loh. Iya. Tahun baru yang jejaknya luar. Itu berarti kan 1 tahun eksploitasi perempuan untuk rekoso terus. Di tahun baru sejak keluar makan kemarin saya makan di pagi di warisan ya. Ya karena saya ingat itu supaya saya tidak boleh bagaimana setahun dieksploitasi terus minimal untuk tahun kita ajar supaya tidak ada melakukan kata boleh. Maka jika tidak dilakukan itu, ya di dalam rumah tangga goncang. Upaya tahun baru istrinya suruh masak terus. Sesuai yang punya hati kayak pembantu masak terus. Kalau tidak tahun baru, atau kalau tidak ada momen tertentu, istri diam saja atau orangnya. Menurut saya tidak protes, tapi ketika tahun baru itu tidak gaya orang ngomong gitu. Perempuan terkadang tertentu cara tadi tidak. Tapi sering-sering saya sampaikan berbangga punya istri yang cerewet. Karena bisa jenengan diampuni oleh Gusti Allah Ta'ala sekaligus tekanan batin. Sering saya sampaikan banyak sekali ulama kiai yang istrinya galak. Karena apa? Di antara ujiannya adalah kesabarannya suami. Mungkin itu juga lah mau sampai emosi dan seterusnya. Malah bisa mengangkat derajatnya dengan kesabarannya. Karena dia tahu ilmunya, akhirnya melakukan dengan sabar. Apa yang terjadi? Naik derajatnya. Memang begitu.
ketika tidak terjadi seimbang antara amar ma'ruf dan nahi munkar, maka terjadilah ketidakbaikan, termasuk akan terjadi bencana. Jadi ketika terjadi bencana itu kita harus percaya, satu, karena itu takdir, karena itu apa? Takdir. Tapi yang kedua, ada ulah kemanusiaan atau manusia yang terjadi kedoliman. Itu harus makanya itu tidak boleh kesalahan semata-mata manusia, tidak bisa. Tapi kita harus tahu yang namanya kejadian apapun sesuai dengan ukuran takdirnya Gusti Allah. Kalau di dalam ilmu tauhid itu namanya kita harus memadukan antara paham Maturidiyah dan paham Asy'ariyah. Asy'ariyah itu cenderung takdir. Kenapa kalian tidak mengikhlasnya? Anak-anak yang Asy'ariyah mengatakan takdir Pak itu. Kenapa kalian miskin? Takdir Pak itu. Tapi yang Maturidiyah akan menjawab, kenapa tidak mengikhlas? Karena saya tidak pernah belajar, jadi nilai saya jelek Pak. Maka jika satu jalan kanan, yang satu jalan kiri, ya repot. Harusnya berduaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Memang keadaan yang terjadi memang sudah merupakan bagian takdir Allah, tetapi di situ ada ulah kemanusiaan atau sebab manusia. Quran cetok jelas, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Quran jelas tanpa tafsir, tanpa tafsir. Kerusakan di dunia, di daratan, di lautan, bahkan di seluruh apapun tempat. Kata Allah, bima kasabat aydina, sebab ulah manusia. Ditulis dengan Allah, aydina, aydin itu apa? Tangan. Akibat ulah tangan manusia. Loh kok tangan tau? Karena penebangan pohon itu karena tanda tangan Pak. Nggak usah bicara, nggak usah mengedepankan isi, cukup tanda tangan itu bisa merubah segalanya. Tanda tangan bisa merubah segalanya. Ulama apa arti dan manfaat faedah seorang kiai? Nggak pakai ono Pak, nggak pakai ono. Sing ono itu ya tanda tangannya pejabat. Ketika kiai itu menyampaikan ini tempat harus ditutup karena sudah melanggar aturan baik negara ataupun agama, apa yang terjadi? Tetap jalan Pak, tetap jalan, dan kiai tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena aku kiai, karena aku punya santri, karena aku punya masa, mari kita duduk tempat itu berjabungkan. Tidak boleh cara Islam. Maka kiai harus memanggil pejabatnya, tolong ini sudah keterlaluan, harus ada tindakan. Tolong Pak jenengan bagaimana sikap? Tanda tangan cukup, stempel jebret, wah jadi pembongkaran. Ini betul. Dalam hukum yang paling kecil saja, tayamum, ya. Dalam hukum yang kecil tayamum, orang bertayamum itu tanya kiai, Pak Kiai saya boleh tayamum tidak Pak Kiai? Ya kiai jawabnya mudah saja, ya, mudah saja ya boleh saja. Memang tayamum itu tuntunan, tetapi tidak semudah itu. Terus juga
sembuh-sembuh, kulit saya kena air apakah tidak sembuh, dan seterusnya. Baru ini kiai matur, Pak Kiai katanya dokter spesialis kulit saya mengatakan ini penyakitnya berhubungan dengan kulit, apabila basah terus kena air maka tidak akan sembuh-sembuh. Maka dia baru memastikan kalau begitu boleh tayamum. Maka tidak bisa seorang ulama berdiri sendiri, tidak bisa. Jadi di situ ada kata pejabat publik, pemerintah, pemimpin. Maka ketika sudah ada pemimpin yang dolim, kita cari asal usulnya. Kenapa sampai ada pemimpin yang dolim di tengah kita? Sebab tidak terjadi keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya termasuk tidak ada pengajian, itu salah satu. Tidak ada pengajian itu yang bisa terjadi namanya pemimpin yang dolim, juga terjadi antara bencana dan seterusnya. Itu sebab antaranya sudah tidak ada amar ma'ruf anil munkar. Maka ketika itu terjadi, sebagian orang mengatakan ya wis rasa ape dibilang dek biasa no. Ketika doanya itu hanya pada satu lingkungan saja, satu desa, satu kabupaten, satu provinsi yang kena dampak. Tetapi jika itu diteruskan, ayat Allah akan mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Bencana itu tidak akan menimpa orang yang berbuat dolim saja. Bencana itu tidak akan menimpa hanya kepada orang yang dolim saja, tetapi siapapun di sekitarnya, baik orang itu berbuat baik, jujur, benar, mereka akan tetap ada dampaknya. Maka terkadang saya tuh masih heran, banyak orang yang komen tentang masalah itu loh, lihat ada masjid tidak kena bencana, semua roboh dari masjid tidak. Itu terlalu kecil lah. Coba sekarang kalau ada masjid yang rusak, komennya apa rusak? Kalau ada dampak banjir terus masjid kena banjir, terus kita komennya apa? Kemarin kok komen itu tandanya besar, oh itu tandanya tempat ibadah sehingga tidak terkena dampak. Tidak bisa. Dampak namanya musibah itu tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Sama dengan harta tidak pilih kasih. Harta tidak pilih kasih. Harta itu diterima oleh siapapun itu cocok bisa. Orang buta huruf Pak, buta huruf, kaya raya, pantas tidak? Pantas tidak? Pantas. Dosa, buta huruf kok kaya, cara transaksi dan sebagainya. Sekarang kan gampang, tapi punya ajudan beres. Jadi masuk bank apapun sebagainya, terus gak mau anak buah beres. Sampai bayar makin mungkin gak beres. Punya duit itu. Allah memberikan orang bertanggung kaya bisa, orang desa bisa, bahkan single parent bisa. Maka namanya harta ini tidak pilih kasih seperti musibah. Musibah itu kena siapapun, tidak hanya orang yang melakukan perbuatan dolim saja. Dunia orang berbuat dolim, maka ini pentingnya orang itu saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati, saling ngandani, termasuk suami ngandani istri, istri ngandani suami, ngandani putra-putra, ngandani tonggoni, konconi, kandang-kandangan. Itu tujuannya itu supaya terhindarkan dari musibah. Karena musibah ketika datang mengenal siapapun, tidak hanya orang yang berbuat tidak baik, orang yang baik pun kena. Mulai orang masjid kok karena delalah, memang tidak kena dampak utawa iso utuh lihat hancur kabeh.
besar-besar beritanya mengatakan itu karena simbol kebesaran dan sebagainya. Alhamdulillah itu aja. Oh nyatanya gereja juga ada yang tidak kena dampak. Ada gereja yang masih utuh Pak. Ya ada, itu kan bisa dilihat mungkin dari sifat tanahnya, keadaannya, pembangunannya, kekuatan bangunannya, itu harus dilihat semuanya. Tidak hanya saja begitu. Memang ada keajaiban, tetapi unsur yang disebut fisik itu juga harus kita lihat dulu. Kayak tadi Maturidian dan Asy'ariyah. Jadi kita itu kecelakaan itu jangan hanya mengatakan takdir, mungkin kita kurang hati-hati itu juga. Bukan jalannya yang banyak rusak itu ya. Tapi takdir repot ya. Harus ada usaha manusia. Jadi ya jangan hanya mengatakan takdir saja. Kok pegangan gini takdir. Miskin takdir dan naik kelas takdir. Ya habis usaha manusia. Kita tetap mengedepankan usaha karena kita sama-sama punya ego yang tinggi. Dia tidak ngalah, aku tidak ngalah. Dia emosi, aku emosi, terjadi aksi. Karena itu baru takdir. Maka Allah akan menimpakan masyarakat itu punya penguasa pemimpin yang dolim. Sebaliknya dolim adalah takdir. Jadi kita contohkan begini. Jangan kira-kira ditawarin ini loh pemimpin dari seorang pemimpin yang paling pas, yang paling bagus itu pemimpin yang berani atau yang adil. Berani atau yang adil? Pilih ibu. Berani atau adil? Cocok ya, sepakat ya. Karena dibalik lawannya adil adalah dolim. Itu yang dikatakan adil yang dolim itu. Maka kebalikan yang dolim adalah adil. Ada orang begini, ini orang wani biyo, adil orang wani. Orang wani ini adil, itu mesti tetap wani. Orang wani jika adil tidak butuh berani, adil tidak butuh apa? Berani. Adil itu tidak butuh berani. Tapi kalau berani masih butuh adil. Maka Pancasila itu tidak ada kata berani Pak. Ada di dalam Pancasila ada kata berani? Tidak ada, semuanya kata adil. Semua kata keadilan. Keadilan yang dipimpin gitu. Terus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan yang beradab. Semuanya pakai kata adil. Apa sih manfaatnya adil itu untuk mengimbangi kata dolim yang disampaikan Rasulullah pemimpin di tengah masyarakat kita? Kata adil yang melakukan siapapun itu pasti manfaat. Dulu di Iran zaman dulu itu namanya Persia, Faris Persia. Mulai kucing-kucing apa? Persia. Tidak ada kucing Iran. Dan sekarang negaranya di Iran, tapi kenapa tidak disebut kucing Iran? Tetap kucing apa? Dan siapa kok dulu masih? Ini kucing Iran tidak ada. Ngeri soalnya kata Iran itu kita identik, kita asumsinya nuklir. Wah ini kucing Iran, wah kucing nuklir. Tapi kalau di Persia tidak, karena dulu termasuk negara-negara hebat di Iran ya. Walaupun sekarang masih hebat, tapi kan kita ngeri ya kata-kata nuklirnya, terlalu beraninya itu tak ngeri. Salah satu negara yang berani terhadap Amerika itu satu-satunya negara Iran. Lainnya tidak ada yang berani negara itu maju mundur dengan Amerika. Negara melawan Amerika, leper bawahnya. Maju mundur ya atau tidak ya? Ya atau tidak ya? Siapapun negaranya berhadapan dengan Amerika mesti maju mundur. Selain satu negara, Iran, persoalannya dia punya ideologi agama apa terserah. Yang penting
penting, pemberiannya luar biasa. Tapi sebetulnya di dalam negara itu keberanian itu kalah dengan keadilan. Maka Pancasila pun isinya keadilan yang beradab, keadilan yang dipimpin, bahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu harus orangnya muslim, tidak. Dulu di negara Iran, dulu namanya Persia, dulu namanya Isra pemimpinnya. Ada satu pemimpin disebut Al-Maliku Isra, rajanya negara Persia. Itu sudah masyhur sekali. Pemimpinnya adalah orang yang sangat adil sekali. Adil sekali, adil, bijaksana, pintar. Walaupun orangnya tidak Islam, mereka adalah Majusi. Majusi itu apa? Orang yang menyembah matahari, menyembah api. Itu Majusi. Orang Majusi, tetapi adil. Dalam satu data keadilannya itu terbukti. Bukan hanya cerita, tapi datanya ada. Karena ada dua orang yang bersengketa. Yang satu itu membeli rumah, yang satu penjual rumah. Setelah dibeli, ketika rumah itu ditempati, dia renovasi rumah. Ternyata di dalam rumah itu terdapat luar biasa harta-harta yang berharga. Di dalam tanah rumah yang dibeli itu banyak harta yang terpendam. Lalu orang ini mencari pembelinya, apa penjualnya? Pak, bapak pembeli, bapak penjual. Bapak itu menjual rumah pada saya. Ternyata di dalam rumah itu banyak harta terpendam yang mahal harganya. Banyak emas, hitam berlian terpendam di dalam rumah. Niku jenengan Pak sing ada. Karena kula mulai belum jawab sing tuku mengatakan, "Mboten niku jenengan ora tuku macok. Ora terus isine kok." Nek cara saiki ora ono niku. Ono yang malah meneng-meneng. Saya tidak menerima ini harta yang berharga di dalam rumah, karena saya membeli rumahnya dan tanahnya, tidak membeli apa yang di dalamnya. Kata penjualnya, saya tidak mau tahu. Pokoknya jenengan, karena saya tidak menjual. Lu mau kira-kira Pak, saya mau menjemput orang beres. Saya kira-kira berokok beres. Terus itu mau tak cukup. Solusi paling bulan makanya itu cukup. Ini terus kata-kata ini kalau ya Sawo yes mungkin ini cerita masalah luar biasa. Ini cerita masyhur, ini bukan cerita komik di jalan-jalan ya. Ini dari kitab besar namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Ahmad Jihaduddin bin Salam Al-Harbi. Jadi ini kitab besar sekali. Jadi ceritanya menarik. Tunggu episode berikutnya. Yang nek paras, gitu. Nih si murid, nih ada kesempatan nanti ya. Nah ini kan setahun di sana. Mungkin dapat orang